Saudara-saudara setanah air dan bangsa Papua, Negara Federal Republik Papua Barat yang Tuhan kasihi, perkenankan saya dalam acara lepas sambut tahun baru dan tahun lama, saya akan membacakan sebuah refleksi Negara Federal Republik Papua Barat menuju tahun 2022. Papua dalam sebuah goresan sejarah aneksator Indonesia. Mengapa rakyat bangsa Papua, Negara Republik Papua Barat, menyatakan Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebuah refleksi dan renungan suci 60 tahun Papua dalam bingkai NKRI. Papua adalah nama dari suatu bangsa dan wilayah dan bagian barat Pulau Papua yang terletak di jantung segitiga terumbu karang dunia. Wilayah mantan pemerintah Nederland di dunia, provinsi jauh dari pemerintah kerajaan Belanda di Den Haag. Luas 420.540 km persegi yang secara astronomi dan geografis terletak pada 129 derajat bujur barat, berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia, Pulau Morotai, Kepulauan Maluku, sampai 141 derajat bujur timur yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea, dan 141 lintang utara berbatasan dengan Filipina, Republik Palau, dan Samudra Pasifik, sampai 10 derajat lintang selatan berbatasan dengan negara Australia. Bangsa Papua yang mendiami wilayah sebelah barat Pulau Papua sebelumnya dibina dan dibimbing atau asuh serta dipersiapkan oleh pemerintah kerajaan Belanda menjadi sebuah negara bangsa yang seharusnya merdeka dan berdaulat penuh pada tahun 1970. Yang dikemas dalam induk pembangunan 20 tahun pembangunan bangsa Papua yang dimulai pada tahun 1950. Pembinaan dan persiapan kemerdekaan itu didasari oleh Canberra Agreement 6 Februari 1947 yang ditandatangani oleh Amerika, Belanda, Australia, Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan Jerman, di mana selaku negara-negara kolonial yang mendampingi proses pembangunan infrastruktur serta mental spiritual bangsa rumpun Melanesia di Pasifik Selatan serta bangsa rumpun Melanesia dan Polinesia di Pasifik Barat Daya, serta memiliki tanggung jawab moral untuk membangun masa depan bangsa-bangsa di Pasifik yang menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh atas tanah air bangsanya sendiri. Namun, kemauan dan tanggung jawab itu diwujud nyatakan dalam pembentukan sebuah badan bilateral yang disebut The South Pacific Commission, sekarang dirubah menjadi Pacific Island Forum, yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sumber dana untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya bagi bangsa-bangsa di Pasifik yang kemudian akan dimerdekakan secara penuh pada tahun 1970 yang dimulai dari West Papua atau Papua Barat. Itulah sebabnya pemerintah kerajaan Belanda mengemas program induk pembangunan 20 tahun pembangunan Papua
yang dimulai dari tahun 1950. Namun, niat baik itu dianulir oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, dengan paham imperialismenya untuk memperluas wilayah NKRI dengan Pekikan Trikora 19 Desember 1961. Setelah pemerintah Belanda mempersiapkan embrio negara West Papua atau Papua Barat pada 1 Desember 1961. Latar belakang itulah berimplikasikan pada pernyataan bahwa bangsa Papua sesungguhnya bukan bagian dari Indonesia. Sebab bangsa Papua tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam proses perjuangan Indonesia merdeka. Dan wilayah tanah air bangsa Papua bukan bagian dari wilayah NKRI. Pernyataan itu dapat dibuktikan secara rasional, objektif, berdasarkan data dan fakta ilmiah dengan beberapa peristiwa penting dalam sejarah pembentukan dan proklamasi negara Republik Indonesia. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 yang membahas dan memutuskan tentang asas negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Indonesia serta haluan bakal negara Indonesia dan menetapkan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari wilayah Sumatera hingga Pulau Morotai, Maluku. Papua tidak dan bukan termasuk wilayah negara Indonesia Serikat. Serta dalam sidang BPUPKI itu juga Bung Hatta berkata bahwa saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan. Biar diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka. Hal ini disampaikan Bung Hatta saat perdebatan mengenai wilayah Republik Indonesia Serikat. Sehingga jika dikaji dan meneliti dengan seksama dan bijaksana bahwa Soekarno, Presiden Indonesia pertama atas nama negara bangsa Indonesia yang kemudian mengumandangkan Pekikan Trikora pada tanggal 1961 di alun-alun Yogyakarta, hanyalah dilatar belakangi oleh keinginan untuk menguasai tanah air bangsa Papua yang di dalamnya terkandung potensi sumber daya alam yang berlimpah untuk menghidupi masa depan Indonesia. Dengan klaim bahwa wilayah Republik Indonesia terdiri dari seluruh bekas kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta bekas wilayah Indonesia Hindia Belanda. Sesungguhnya klaim Bung Karno adalah klaim yang sebenarnya tidak mendasar dan inkonstitusional dan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebab kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sehingga muncul pertanyaan mendasar, apakah wilayah-wilayah itu adalah wilayah negara Indonesia sekarang? Atau dengan kata lain,
Mengapa wilayah-wilayah itu tidak dimasukkan juga di dalam wilayah negara Indonesia? Pertanyaan selanjutnya, bukankah wilayah negara Indonesia saat proklamasi hanya meliputi Sumatera hingga Maluku? Selanjutnya, lupakah Soekarno atas nama pemerintah negara bangsa Papua bahwa wilayah bangsa Indonesia, bahwa wilayah Papua telah dikeluarkan dari peta Hindia Belanda sejak konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1999 di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan beberapa poin penting, antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan Uni Belanda RIS secara simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda. 3. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden RIS untuk periode 1945-1950. Serta Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 4. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa konvoy akan diserahkan ke RIS. 5. Tentara KNIL dibubarkan dan tentara Belanda ditarik mundur dengan catatan pada para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 6. Wilayah Nederlandia atau West Papua tidak termasuk dalam wilayah RIS. 7. Pemerintah Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4 miliar 300 juta gulden. Bukankah hasil dari KMB itu yang akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sementara itu Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Papua yang sesungguhnya jauh sebelum Indonesia merdeka, yang ditandai dengan berdirinya sekolah berpola asrama di Miei, yaitu Meri, oleh ISKN pada tanggal 25 Oktober 1925 yang melahirkan cendekiawan bangsa Papua. Tidak mengertikah Bung Karno bahwa Papua sesungguhnya bukan wilayah jajahan Hindia Belanda? Sebab Belanda berkuasa di Papua berdasarkan Perjanjian London pada tahun 1884 antara Belanda dan Inggris, yang membagikan Pulau Papua menjadi 2 bagian besar, antara lain Papua Timur, Papua Nugini, dan yang dikuasai oleh Inggris, yang kemudian menyerahkan tanggung jawabnya kepada Australia untuk mempersiapkan dan memberikan kemerdekaan kepada Papua Nugini pada tanggal 16 September 1975. Dan Papua Barat, Nederlandia, dikuasai oleh Belanda dan mempersiapkan kemerdekaannya harus pada tahun 1970. Kita ketahui bersama bahwa setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, maka pada tahun 1950 Belanda mendampingi proses penguatan kapasitas bagi bangsa Papua hingga pada tahun 1961. Pemerintah Kerajaan Belanda mendorong proses pembentukan Dewan Nasional Papua yang disebut dengan New Guinea Rat pada tanggal 5 April 1961. Dewan ini kemudian mendeklarasikan melaksanakan Kongres Rakyat Papua yang pertama pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 19 Oktober 1961. Kongres Rakyat Papua menghasilkan manifesto bangsa Papua yang terdiri dari 1. Nama bangsa Papua. Bendera negara bangsa Papua ialah bintang fajar,
Morning Star. 3. Lagu kebangsaan Papua adalah Haitanaku Papua. 4. Lambang negara bangsa Papua adalah burung mambruk. 5. Mata uang negara bangsa Papua ialah Golden Papua. Dengan penetapan manifesto bangsa Papua ini, maka pada tanggal 1 Desember 1961 pemerintah kerajaan Belanda mengizinkan lagu Haitanaku Papua dinyanyikan dan bendera bintang fajar dikibarkan berdampingan dengan bendera negara kerajaan Belanda merah putih biru, yang kemudian pemerintah Belanda akan mendampingi proses pemantapan administrasi pembentukan negara bangsa Papua yang dimerdekakan dan berdaulat penuh pada tahun 1970. Niat baik pemerintah Belanda itu dianulir oleh keinginan Soekarno yang ingin menguasai tanah air bangsa Papua dengan paham imperialisme untuk memperluas wilayah Indonesia dengan pekikan Trikora 19 Desember 1961 seperti tersebut di atas. Dengan demikian, jika kita kaji secara seksama, arif dan bijaksana, maka pekikan Trikora adalah awal mula dari konflik kemanusiaan di Papua. Konflik kemanusiaan antara Belanda dan Indonesia yang ingin menguasai wilayah tanah air bangsa Papua yang terdiri dengan dan ditandai dengan invasi atau agresi militer Indonesia yang berbenturan langsung dengan kekuatan armada tempur militer pemerintah Belanda yang mengakibatkan gugurnya Laksamana Yosudarso dan kapal tempur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Macan Tutul pada tanggal 15 Januari 1962 di Laut Arafura. Konflik kemanusiaan, konflik bersenjata dan politik antara pemerintah Indonesia dan Belanda atas wilayah tanah air bangsa Papua yang berlangsung sejak Januari hingga Juli 1962 akhirnya membuat Amerika Serikat sebagai negara superpower dan polisi dunia yang sedang dan sementara berkuasa menjaga keamanan di wilayah Asia Pasifik untuk segera mengambil langkah penyelesaian konflik bersenjata tersebut dengan menghadirkan kesepakatan bersama antara Belanda dan Indonesia yang dituangkan dalam New York Agreement 15 Agustus 1962 yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia. Esensi dari New York Agreement adalah pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB yaitu UNTEA pada 31 Juli 1962. Dan selanjutnya UNTEA menyerahkan Netral Nigonia Papua kepada pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Tahun 1963 pemerintah Republik Indonesia memulai kekuasaannya di wilayah tanah air bangsa Papua. Dan pada tahun 1969 pemerintah Republik Indonesia melaksanakan penentuan pendapat rakyat yang disingkat PEPRA dengan sistem perwakilan di mana 1.025 orang Papua mewakili 809.337 penduduk bangsa Papua pada saat itu. PEPRA ini dianggap tidak demokratis sebab di bawah intimidasi militer Republik Indonesia yang tidak demokratis dan bertentangan dengan Roma Agreement 30 September 1962 yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia di Italia. Esensi dari perjanjian itu ialah bahwa pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat
atau PEPRA di Papua pada tahun 25 tahun kemudian. Terhitung sejak 1963 setelah Indonesia berkuasa di Papua yang adalah mantan wilayah negara Nederland di dunia. Itu artinya sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia baru akan melaksanakan PEPRA pada tahun 1988. Namun hanya karena ingin melegalkan perjanjian pengelolaan sumber daya alam tembaga dan emas di Freeport Timika antara Amerika dan Indonesia yang telah dilakukan pada tahun 1967, maka pelaksanaan PEPRA akhirnya dilakukan pada tahun 1969 di bawah tekanan militer dan penuh intimidasi. Perlu disadari bahwa bangsa Papua merasa aneksasi wilayah tanah airnya ke dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963 adalah suatu kekeliruan, dan New York Agreement 15 Agustus 1962 serta Roma Agreement 30 September 1962 sama sekali tidak melibatkan rakyat bangsa Papua sebagai objek dan subjek dalam pembangunan di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, muncullah berbagai perlawanan bangsa Papua yang sesungguhnya melawan ketidakadilan dan kebenaran atas hak-hak status politik bangsa Papua yang sesungguhnya memiliki hak untuk merdeka. Sehingga muncullah perlawanan terhadap Indonesia yang mana perlawanan pertama dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Kebar, Manokwari yang dipimpin oleh John C. Jambuani. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1965 yang dikenal dengan peristiwa penyerangan pos militer Indonesia di Arpai, Manokwari oleh Brigjen Permenas Aum dan kawan-kawannya. Sejak itulah berkembang perlawanan bangsa Papua di seluruh tanah air bangsa Papua, mulai dari Sorong hingga Jayapura. Dan untuk mempertahankan hak kemerdekaan bangsa Papua, maka pada tanggal 1 Juli 1971 bangsa Papua memproklamasikan kemerdekaan negara bangsa Papua yang bernama Negara Republik Bios Papua dengan wilayah Sorong hingga Samarai di waris Benteng Victoria yang dilakukan oleh Tuan Seth Rungkoren dan Tuan Yakub Prai bersama rakyat bangsa Papua yang pro kemerdekaan pada saat itu. Itu proklamasi kemerdekaan negara bangsa Papua 1 Juli 1961. Dilatar belakangi oleh Canberra Agreement 6 Februari 1947 yang mana bangsa rumpun keras Melanesia di Pasifik Selatan akan dimerdekakan mulai dari tahun 1970 yang dimulai dari West Papua. Walaupun proklamasi tersebut tidak direspon oleh pemerintah Indonesia, namun perjuangan melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran atas hak status politik bangsa Papua terus bergelora. Kita ketahui pula bahwa pada tanggal 14 Desember 1986, Dr. Tom Wanggai memproklamasikan negara bangsa Papua yang bernama Negara Melanesia Barat, yang struktur pemerintahannya berbentuk kerajaan dengan simbol negara yang berbeda dengan Manifesto Bangsa Papua pada tanggal 19 Oktober 1961. Proklamasi Negara Bangsa Papua ini dilatar belakangi oleh Roma Agreement 30 September 1962. Yang mana esensinya ialah bahwa negara Republik Indonesia berkuasa di wilayah West Papua selama 25 tahun dan setelah itu
biarkanlah rakyat bangsa Papua menentukan pilihannya sendiri. Walaupun pemerintah Indonesia seakan-akan tidak menghiraukan proklamasi negara bangsa Papua yang telah diproklamasikan 1 Juli 1971 dan 14 Desember 1988. Namun tidak menyurut semangat rakyat bangsa Papua terus berjuang mempertahankan hak politiknya sebagai bangsa yang memiliki hak untuk merdeka dan berdaulat penuh di atas tanah airnya sendiri. Maka lewat berbagai perlawanan bangsa Papua sejak 1965 sampai tahun 2000, bangsa Papua melaksanakan musyawarah besar rakyat bangsa Papua tanggal 23 sampai dengan 26 Februari tahun 2000 yang dilanjutkan dengan Kongres Rakyat Papua kedua tanggal 29 September 29 Mei sampai dengan 4 Juni tahun 2000 dengan agenda pelurusan sejarah dengan membentuk Presidium Dewan Papua PDP yang diketuai oleh Honorable Teis Tio Eluai untuk memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua. Namun sayangnya Teis Tio Eluai dibunuh oleh militer Indonesia pada tanggal 10 November 2001. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua terus dilakukan oleh rakyat bangsa Papua untuk mempertahankan hak kemerdekaan bangsanya. Hingga pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2011, rakyat bangsa Papua melaksanakan Kongres Rakyat Papua ketiga yang memutuskan mendeklarasikan pemulihan negara bangsa Papua yang bernama Negara Federal Republik Papua Barat, serta memilih Tuan Porporus yang disebut SPD sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dan Tuan Edison Waromi Sarjana Hukum sebagai Perdana Menteri. Kini Negara Federal Republik Papua Barat terus melakukan diplomasi dan atau negosiasi di tingkat nasional dan internasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaannya secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan pembangunan di tanah air bangsa Papua untuk memberikan rasa aman dan sejahtera bagi warga negara Federal Republik Papua Barat dan ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia setelah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Porporus yang disebut SPD telah menawarkan negosiasi kepada Presiden negara Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017 dan 2018. Presiden Negara Federal Republik Papua Barat telah sedang melakukan negosiasi di tingkat internasional kepada negara-negara di Pasifik lewat Pacific Island Forum dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 2 Oktober 2020. Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Tuan Porporus yang disebut SPD melakukan negosiasi terakhir bersama Presiden Negara Republik Indonesia Mr. Insinyur Joko Widodo untuk perundingan damai dan peralihan kedaulatan secara damai dan bermartabat. Kini Negara Federal Republik Papua Barat terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan peralihan kekuasaan secara damai dan bermartabat dengan mengatur mekanismenya seperti beberapa poin penting tersebut di bawah ini. 1. NKRI dan NFRPB tetap menjalin hubungan bilateral. 2. NKRI dan NFRPB menjamin keamanan dan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia di tanah Papua ataupun rakyat Papua di wilayah Indonesia. 3. NKRI dan NFRPB
mengatur perpindahan administrasi negara dan administrasi aparatur sipil negara bagi ASN yang mau dan ingin tinggal dan yang ingin pindah bertugas di daerahnya masing-masing. Sebaliknya, keberadaan orang Papua di luar Papua yang mau kembali ke bertugas di negaranya sendiri diatur lewat undang-undang. 4. NKRI dan NFRPB mengatur perpindahan masyarakat sipil bagi siapapun saja orang Papua ataupun Indonesia memiliki hak untuk menetap sebagai warga negara di mana saja di Indonesia atau di Papua. 5. NKRI dan NFRPB bekerja sama dan saling bantu-membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengembangan teknologi. 6. NKRI dan NFRPB menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling mengakui dan menghargai sebagai dua bangsa dan negara yang masing-masing sudah merdeka dan berdaulat penuh, yang memiliki tanggung jawab ikut melaksanakan ketertiban, perdamaian, dan keamanan internasional. Dengan demikian, bangsa Papua bersama Negara Federal Republik Papua Barat telah siap untuk menata masa depan yang dicita-citakan sebagai salah satu negara yang mampu menata masa depan bangsanya. Hal itu terbukti dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 dan Pepernas 16 tahun 2021 yang mana pembukaannya dan berjalan dengan sukses, lebih meriah dilaksanakan, dan Papua mendapatkan juara umum di Pepernas 16 dan urutan keempat tahun 2020 tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Papua telah mampu menata masa depannya sendiri dan bersaing secara sehat di pekan olahraga tingkat nasional, regional, dan internasional. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dan dunia internasional tak perlu meragukannya lagi. Orang bisa mengatur masa depan orang sendiri. Kesimpulannya, Papua sesungguhnya bukan Indonesia. Aneksasi tanah air bangsa Papua ke dalam NKRI sesungguhnya inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. 3. Pelaksanaan PPRA tahun 1969 tidak demokratis dan bertentangan dengan Roma Agreement 30 September 1962. 4. Tanggal 19 Desember 1961 adalah awal dari tragedi kemanusiaan di atas tanah Papua 1961-2021. Sejak deklarasi pemulihan kemerdekaan negara bangsa Papua yang bernama Negara Federal Republik Papua Barat telah memenuhi syarat sebagai suatu bangsa mendapatkan hak politiknya bangsanya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat atas tanah airnya, bangsa Papua Barat sendiri. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kepada para pejabat orang asli Papua yang bekerja di pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, distrik, kelurahan, kampung, RW/RT, agar dapat menyadari dan jangan tipu-tipu pemerintah Indonesia
termasuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan berbagai denominasi gereja, tokoh adat, pendwapi, kepala suku, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya. Karena dalam dirimu dan hatimu mengalir darah Papua Merdeka. 7. Camkanlah nubuatan Rasul Allah untuk umatnya di tanah Papua. Ishak Sumber Kenya. Saya akan pulang dengan keyakinan bahwa tanah dan bangsa Papua akan dikuasai oleh mereka yang memiliki kepentingan politik atas segala kekayaan dan hasil tanah itu. Tetapi mereka tidak akan membangun manusia Papua dengan kasih sayang. Sebab kebenaran dari keadilan akan diputarbalikkan. Sebab banyak orang Papua, sebab banyak hal baru yang membuat orang Papua akan menyesal. Tetapi itu bukan maksud Tuhan. Karena itu keinginan manusia. 8. Kepada Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Presiden Negara Republik Indonesia, dapat membuka diri agar perundingan pengakuan dan peralihan kekuasaan dan kedaulatan negara Federal Republik Papua Barat dari NKRI dapat dilaksanakan secara aman, damai, serta bermartabat. 9. Dalam buku kewarganegaraan Negara Federal Republik Papua Barat, bab 6, kebutuhan mendesak Negara Federal Republik Papua Barat, poin 2, peran aktif pemerintah Indonesia dalam menghadapi proses naturalisasi dan perubahan status kewarganegaraan rakyat bangsa Indonesia. Demikian refleksi di acara lepas sambut tahun 2021-2022. God bless Indonesia, God bless West Papua, menuju perundingan damai untuk pengakuan dan peralihan kekuasaan dan kedaulatan dari NKRI kepada NRPB. Sekian dan terima kasih.